Nah, di sini kami akan menjelaskan tentang sistem koloid. Yang pertama ada suspensi. Suspensi merupakan sistem dispersi di mana partikel yang ukurannya relatif besar terbesar merata di dalam medium pendispersinya. Pada umumnya, sistem dispersi merupakan campuran yang heterogen. Sebagai contoh adalah endapan reaksi atau pasir yang dicampur dengan air. Suspensi merupakan sistem dispersi yang tidak stabil, sehingga jika tidak diaduk terus-menerus akan mengendap akibat gaya gravitasi bumi. Cepat lambat suspensi mengendap tergantung pada besar kecilnya ukuran partikel. Zat terdispersi, semakin besar ukuran partikel zat terdispersi, semakin cepat terjadinya proses pengendapan. Untuk memisahkan suspensi dapat dilakukan dengan proses penyaringan. Nah, yang kedua yaitu larutan. Larutan merupakan sistem dispersi yang ukurannya partikel-partikelnya sangat kecil, sehingga tidak dapat dibedakan antara partikel pendispersi dengan partikel terdispersi. Walaupun menggunakan mikroskop dengan tingkat pembesaran yang tinggi. Tingkat ukurannya partikel larutan dalam molekul atau ion-ion, sehingga larutan merupakan campuran yang homogen dan sukar dipisahkan dengan penyaringan atau alat sentrifugasi. Sebagai contoh, jika ke dalam air ditambah garam dapur, air akan membeku di bawah 0 derajat Celcius. Semakin banyak garam ditambahkan, semakin besar penurunan titik bekunya. Hal ini yang akan dibahas lebih lanjut pada pembahasan sifat-sifat kelarutan. Selanjutnya ada sifat-sifat koloid. Yang pertama yaitu efek Lindner. Cahaya tampak menyebar saat melewati koloid. Contohnya yaitu sorotan lampu tampak jelas saat karena asap atau kabut. Yang kedua yaitu graf Brown, menunjukkan partikel koloid selalu bergerak dan tidak mengendap. Yang ketiga yaitu muatan partikel koloid. Partikel koloid memiliki muatan sejenis sehingga saling tolak-menolak dan tetap tersebar. Yang keempat yaitu koagulasi, terjadi saat muatan partikel koloid akibat penambahan elektrolit. Contohnya yaitu lumpur di sungai menggumpal saat ditambahkan tawas atau Al2SO4 3 kali. Yang kelima yaitu absorpsi, permukaan partikel koloid dapat menyerap ion ataupun molekul tertentu. Contohnya arang aktif dapat menyerap warna pada pemurnian gula. Selanjutnya yaitu cara pembuatan koloid. Yang pertama yaitu cara kondensasi, yaitu dengan menggabungkan partikel kecil menjadi koloid. Reaksi kimianya yaitu seperti reaksi hidrolisis, reduksi, dan oksidasi. Contohnya yaitu FeCl3 ditambah 3H2O menjadi FeOH3 kali Sol ditambah HCl. Proses pembentukan sol dari endapan dengan menambahkan zat lain atau elektrolit. Contohnya yaitu endapan FeOH3 kali ditambah HCl menjadi sol FeOH3 kali. Yang kedua yaitu cara dispersi, yaitu dengan memecahkan partikel besar menjadi ukuran koloid dengan menggunakan 3 metode. Yang pertama yaitu metode mekanik, yang kedua metode Bredig, dan yang ketiga yaitu metode ultrasonik. Selanjutnya ada adsorpsi kimia. Adsorpsi kimia adalah proses penempelan partikel dari permukaan zat lain melalui pembentukan ikatan kimia baik kovalen maupun ionik. Contohnya yaitu hidrogen diserap oleh logam Ni atau nikel. Logam Ni menyerap gas H2 dengan membentuk ikatan kimia pada permukaannya. Ini terjadi pada reaksi hidrogenasi. Yang kedua yaitu amonia atau NH3 diserap oleh H2SO4. Amonia bereaksi
asam sulfat padat dengan menghasilkan garam amonium seperti 2NH3 ditambah H2SO4 menjadi NH4 2 kali SO4. Yang ketiga yaitu O2 diserap oleh besi sehingga menghasilkan karat. Permukaan besi menyerap oksigen dan air sehingga bereaksi Fe ditambah O2 ditambah H2O menjadi Fe2O3 H2O atau karat. Absorpsi kimia, ciri-ciri pertama, terjadi ikatan kimia antara kovalen dan ionik. Kedua, spesifik terhadap jenis absorben dan adsorbat. Ketiga, energi absorpsi tinggi sekitar 40 sampai 400 kJ per mol. Keempat, terjadi pada suhu tinggi karena butuh energi aktivitas. Kelima, bersifat irreversibel atau sulit dilepaskan kembali. Keenam, hanya membentuk satu lapisan molekul. Ketujuh, dapat mengalami perubahan kimia, misal reaksi katalitik. Aplikasi absorpsi kimia. Yang pertama ada katalis heterogen, yaitu logam menyerap gas untuk mempercepat reaksi. Yang kedua ada pembersihan gas buang, yaitu permukaan logam menyerap polutan. Yang ketiga ada sensor gas, yaitu absorpsi gas menghasilkan sinyal listrik. Yang ketiga ada yang namanya faktor yang mempengaruhi absorpsi kimia. Yang pertama suhu, diperlukan suhu tinggi agar terjadi ikatan kimia. Yang kedua jenis adsorben dan adsorbatnya harus kompatibel agar membentuk ikatan. Yang ketiga ada yang namanya kondisi permukaan adsorbennya. Permukaannya harus berpori dan aktif untuk memudahkan reaksi. Selanjutnya ada koagulasi. Koagulasi kimia adalah proses penggumpalan partikel-partikel kecil dalam suatu larutan dengan menggunakan zat kimia sehingga membentuk vlog yang bisa mengendap dan dipisahkan dari larutan. Dasar kerja koagulasi ini adalah partikel koloid dalam air mempunyai muatan listrik yang sama, yaitu negatif, sehingga mereka akan saling tolak-menolak dan tetap stabil dalam larutan. Terus yang kedua ada koagulan yang mempunyai ion positif yang akan menetralisasikan muatan partikel koloid. Kedua, menghilangkan gaya tolak-menolak antar partikel. Zat umum pada absorpsi yang biasa kita jumpai adalah tawas, yaitu Al2SO4 3 kali, besi 3 klorida, FeCl3, dan kapur CaOH 2 kali. Sebagai contoh, reaksi yang bisa kita ambil adalah besi 3 klorida, yaitu FeCl3 menjadi Fe3 positif ditambah 3 Cl-. Fe3 positif inilah yang akan menetralkan muatan pada partikel koloid. Selanjutnya ada contoh dari koagulasi, yaitu penjernihan air keruh, lumpur dan partikel halus diendapkan dengan tawas. Yang kedua ada pengolahan limbah cair industri, menghilangkan logam berat, warna dan zat cair. Yang ketiga pengolahan air kolam renang, koagulasi kotoran halus. Faktor yang mempengaruhi koagulasi. Yang pertama ada jenis dan konsentrasi koagulasi. Yang kedua suhu dan waktu pencampuran mempengaruhi laju flokulasi. Yang ketiga jenis partikel koloid, ukuran dan muatannya. Tahap proses koagulasi air. Yang
Pertama ada koagulasi. Penambahan koagulasi menjadi netralisasi muatan. Kedua ada flokulasi. Partikel menggumpal menjadi vlok besar. Yang ketiga ada filtrasi. Vlok mengendap dan dipisahkan. Koloid adalah campuran heterogen di mana partikel zat terdispersi berukuran 1–1000 nm. Kestabilan koloid adalah kemampuan partikel koloid untuk tetap terdispersi merata tanpa menggumpal atau mengendap. Faktor utama yang mempengaruhi kestabilan yaitu muatan permukaan partikel dan interaksi antar partikel. Lalu cara menghilangkan muatan koloid dengan cara penambahan elektrolit atau garam untuk menetralkan ion-ion yang bermuatan partikel. Pencampuran dua koloid dengan muatan berlawanan seperti FeOH 3 kali dan As2S3. Contohnya untuk penjernihan air menggunakan tawas dan pengolahan limbah cair industri. Lalu ada penambahan stabilator koloid. Penambahan stabilator koloid bertujuan untuk menjaga kestabilan koloid agar tidak menggumpal. Stabilator adalah zat yang ditambahkan untuk meningkatkan stabilitas sistem koloid. Keseimbangan koloid terbagi dua, yaitu koloid ilofil dan koloid ilofob. Koloid ilofil adalah koloid yang fase terdispersinya suka menarik antar partikel-partikel yang terdispersi dengan medium pendispersinya yang kuat. Yang kedua, koloid iliofob adalah sistem koloid yang fase terdispersinya tidak suka menarik medium pendispersinya. Jika medium pendispersinya terkena air, koloid ilofil disebut juga koloid hidrofil. Sedangkan koloid iliofob disebut juga sebagai koloid hilofob. Perbandingan sifat sol ilofil dan sol ilifob adalah sol ilofil mudah mengabsorpsi mediumnya sehingga ukuran partikelnya dapat semakin besar. Sol ilofob tidak mengabsorpsi mediumnya. Contoh sol ilofil adalah sabun, deterjen, agar-agar, kanji, dan gelatin. Contoh sol iliofob adalah sol logam, darah, dan sol FeOH 3 kali. Lalu ada dispersi. Dispersi adalah proses penyebaran partikel-partikel kecil dalam medium kontinu. Proses ini umum terjadi di berbagai bidang seperti kimia, farmasi, makanan, dan material. Berikut adalah beberapa cara untuk melakukan dispersi. Yang pertama, dispersi mekanik. Menggunakan gaya fisik untuk memecah partikel dan menyebarkannya. Lalu ada pengadukan atau steering, menggunakan pengadu untuk menyebarkan partikel. Yang kedua, penggilingan atau grinding, menggunakan alat seperti ball mill atau mortar. Yang ketiga, homogenizer atau ultraturux, menghasilkan dispersi halus dengan gaya gesek yang tinggi. Yang kedua, ada dispersi ultrasonik, menggunakan gelombang ultrasonik untuk memecah dan menyebar partikel kecil. Lalu yang ketiga ada penggunaan dispersan atau surfaktan. Ini untuk menambahkan zat kimia atau untuk menstabilkan partikel agar tidak menggumpal kembali. Contohnya Twin 80 dan STS. 4. Ada pemanasan. Dalam beberapa kasus, memanaskan campuran bisa membantu menurunkan viskositas dan meningkatkan efisiensi dispersi. Nah, yang kelima ada dispersi elektrostatis yang mengendalikan muatan listrik antar partikel untuk menjaganya agar tetap tersebar. Nah, kesimpulannya, yang pertama, sistem keloid. Sistem keloid adalah sistem dispersi di mana partikel zat terdispersi memiliki ukuran antara kelarutan dan suspensi. Sistem ini memiliki karakteristik unik yang banyak digunakan dalam kehidupan sehari-hari maupun industri. Perbedaan umum sistem dispersi, suspensi keloid dan kelarutan yaitu ukuran partikel suspensi besar dari 100, keloid 1 sampai 100 dan kelarutan kecil dari 100. Cara kondensasi dilakukan dengan mengubah suatu kelarutan menjadi koloid. Proses ini umumnya
melibatkan reaksi-reaksi kimia yang menghasilkan zat yang menjadi partikel-partikel terdispersi. A. Reaksi hidrolisis. Reaksi ini umumnya digunakan untuk membuat koloid-koloid biasa dari suatu garam yang terhidrolisis atau direaksikan dengan air. B. Ada reaksi redoks. Reaksi ini melibatkan perubahan bilangan oksidasi koloid yang terjadi merupakan hasil koloid dari atau reduksi. C. Ada pertukaran ion. Reaksi pertukaran ion umumnya dilakukan untuk membuat koloid dari zat-zat sukar larut atau endapan yang dihasilkan pada reaksi kimia. Sekian penjelasan dari kami. Terima kasih.